Iza tola'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wara'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasih, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Alhamdulillah, ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang. Yang pertama, sudah terlambat, menyembunyikan matahari terbit dari arah saudara-saudara kaum muslimin. Itu tanda besar, sebagaimana yang kita maklum sudah diambang bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Munculnya ada yang kaya, ada yang setengah kaya, Dajjal, ada yang miskin, artinya ada yang setengah miskin, pendusta, dan selanjutnya yang menyesatkan manusia. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada yang penghasilannya gede tapi tidak punya gaji. Ini Dajjal. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada. Kelebihan rezeki tiap zaman merupakan sunnatullah. Di zaman dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Ada yang bernama Aswad al-Unsi, kelebihan dari Yaman, harus membuat kita ringan tangan. Ada yang namanya Musailamah mereka yang memang memerlukan pertolongan. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Maka ini pertanyaan akhir cuma di zaman Rasul. Ilmumu kau amalkan Musailamatul Kazab, memproklamirkan diri jadi nabi yang panjang. Di zaman Rasul masih hidup. Akhirat juga bertanya satu, ini umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, muncul Dajjal akhirat akan bertanya dua. Di zaman kita sekarang ini, kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya, dan kemananya juga mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar. Maka dan amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Bukhari Muslim. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Yang namanya sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Dan juga membawa api. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan dengan uang memang belum punya uang, kalau air yang ditawarkan pilihlah api. Maksudnya apa ini? Asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Dajjal tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar.
menawarkan surga yang paling dicintai yang dia Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya kalau jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang dengan agama, sedekah itu disebutkan namanya apa tidak bagus. Kalau memang niatnya ikhlas, dia bagus-bagus saja untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Buang-buang waktu di bulan bin bulan nyumbang sekian diumumkan, boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang lain. Tapi kalau yang cuma sekali manfaatkan dengan sebaik-baik yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tetapi dalam tangan kiri yang saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Bicaranya seolah-olah dengan kepentingan manusia, akan merupakan perbendaharaan tetapi sebenarnya tersembunyi dari pandangan manusia. Orang lain. Tidak menawarkan air, karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Hakikatnya neraka. Kalau dia akan ada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Jadi memutar balik kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah yang terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan yang salah malah jadi benar. Demikianlah saudara-saudara, disuruh jadi tontonan malah menjadi sebagian kita dari yang lain agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami, itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Dekat sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Ya enggak tahu pokoknya. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal makan itu buah, kau oleh karena soal materi buat selamanya, Allah meninggalkan dan menanggalkan akidahnya. Makan buah khuldi. Kalau menjual petunjuk yang diberikan Allah makan saja. Dengan saya bicara begini untuk kepentingan kamu Adam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dajjal. Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Hakikat sebenarnya yang paling dicintai Allah Nabi adalah Adam sedekah supaya yang disembunyikan dan melanggar larangan dari seorang sufi. Dia punya kebiasaan kalau jadi, pergi sholat Jumat dia bawa uang, itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu terpesona. Maksudnya apa? Mereka supaya yang memproklamirkan diri jadi nabi, siapa yang mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah menyembunyikan sedekah adalah dajjal. Karena sifat ria itu bisa memakan amal kita sendiri. Kalau di zaman kita sekarang ini menyebut-nyebut kebaikan ada orang kita, ngaku jadi orang nabi, yang suka nepuk ada dada, orang ngaku jadi rasul, sedikit-sedikit biar ngitungnya kalau nggak gua kental. Tuh kalau nggak gua tuh itu yang belas itu kalau nggak gua iya kalau nggak lu kenapa emang biar pakai serban orang sampai yang suka menyengser ke tanah. Bahasa biasanya memang begitu saudara-saudara. Tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat orang Islam wajib tidak percaya. Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal pedil ngaku pahlawan. Tidak percaya. Itulah sesuatu yang biasa zaman kita. Oleh karenanya orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah disembunyikannya sedekah itu Allah cinta betul supaya berpaling malahan dari ada hadis memberikan jaminan inna sedaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitatasyudi ini muncul sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri bisa menambah umur panjang wa tadfa'u mitatasyudi dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang antara panjang umur kiamat tanda yang besar itu yang bosan hidup turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam
Sedekah menambah panjang umur dan Menurut menyelamatkan berbagai hadis manusia yang dari mati sahih, secara su'ul Nabi Isa khatimah. Al-Masih nanti akan Katanya turun umur lagi. itu nggak bisa ditambah, Tidak nggak bisa membawa risalah dikurangi. yang baru, tapi Kapan? Kalau meluruskan ajal risalah sudah Islam datang, ini yang telah wa idza banyak jaa ditinggalkan oleh ajaluhum la masyarakat. yastakhiruna sa'atan wa Bahkan la ada hadis yastaqdimun. menjelaskan beliau Kalau akan ajal datang membunuh tidak bisa Nabi, dimajukan, tidak mematahkan bisa kayu-kayu dimundurkan. salib, Itu kalau ajal lalu sudah datang. melaksanakan haji dan Tidak umrah, bisa lagi umur mengikuti ditambah syariat Nabi dikurangi, Muhammad, sudah bukan datang. membawa agama baru. Tapi kalau belum datang, itu Menjadi kan haknya semacam Allah. mujaddid, Mau ditambah, mau reformer, dikurangi, menyelamatkan hak prerogatif manusia Allah. dari Sebagai bisikan pencipta Dajjal. manusia, Allah Bahkan ada Maha riwayat Kuasa yang menjelaskan dan Maha bahwa Mampu. Nabi Isa berhasil Sedekah ini mengalahkan menambah Dajjal, panjang umur mengembalikan dan masyarakat menyelamatkan manusia dari mati secara kembali su'ul kepada khatimah. ajaran Islam Orang mati yang kan datang sama dari ya, Allah, dibawa oleh kondisinya Rasulullah mati, Sallallahu nggak nafas. Alaihi Wasallam. Tapi hakikat mati kan lain-lain. Dengan kata lain, Ada turunnya yang Nabi mati Isa itu bukan husnul sebagai Nabi dan khatimah, Rasul baru, baik akhirnya. tetapi mengikuti syariat Misalnya, Nabi kita Muhammad lagi Sallallahu ngaji, Alaihi Wasallam. Lagi sholat, Saudara mati. hadirin, ibu-ibu hadirat Lagi yang sedekah, saya hormati, mati. Ini yang dinamakan kemudian dengan apa husnul lagi khatimah. di antara Baik di tanda-tanda akhirnya. besar akan datangnya Sebaliknya kiamat ada yang itu su'ul khatimah, jelek di keluarnya akhirnya. asap Ini yang jadi catatan akhir. atau awan. Lagi nyeket Kata Nabi, botol, inna min mampus. asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma Lagi bainal banting masyriqi wal kartu, maghrib. modar. Di antara tanda-tanda kiamat munculnya Su'ul awan atau khatimah, asap jelek pada akhirnya. yang memenuhi Sedekah antara langit menyelamatkan dan bumi. manusia dari mati secara Ini pun su'ul diperkuat khatimah. dalam surah Dan kita semua Ad-Dukhan kepengen ayat mendapat 10. husnul khatimah, jauh Fartaqib dari yauma su'ul ta'tis sama khatimah. bidukhanin Oleh sebab itu mubin. yang bisa menyelamatkan Fayuhsan kita dari nas penyakit hadza itu antara azabun lain alim. adalah sedekah Bagi yang orang-orang yang disembunyikan, beriman, yang dikerjakan mereka dengan biasa-biasa ikhlas saja. karena Allah, Tapi bagi orang tidak karena kufur, kepengen dipuji orang, datangnya asap dan tidak awan karena ini ingin dikatakan orang merupakan pemurah. Sebab azab orang yang dermawan itu kelewat pedis. orang yang memberi tanpa harus Barangkali diminta. sedikit mendekati Kalau masih harus gambaran diminta, tentang ya azab belum yang dermawan pedih ini. namanya, masih harus Saya diminta. apa? Kalau nggak Saya diminta ya ingatkan tulus. alam pikiran Lolos, kita kepada lolos. peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar Saudara-saudara berita kaum muslimin bocornya rahimakumullah. reaktor nuklir di Harta Chernobyl, adalah amanat dan Uni akan Soviet. kita Pernah pertanggungjawabkan. dengar? Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain Bocornya agar kita reaktor saling nuklir di tolong menolong, Chernobyl bantu membantu. yang mengakibatkan Nabi janjikan siapa ratusan yang bahkan meringankan sangat beban mungkin saudaranya ribuan muslim nyawa. di dunia, Allah akan meringankan bebannya Cuma di akhirat satu nanti. reaktor. Sebuah jaminan dari baginda Bagaimana Nabi. kalau seluruh Si cadangan orang yang nuklir kita yang bantu dimiliki oleh barangkali para negara adik kuasa tidak ini bisa diledakkan? membalas, Allah yang akan Bahkan membalas yang konon lewat menurut jalan lain yang catatan, tidak pernah kita cadangan sangka-sangka. nuklir yang dimiliki bersama orang oleh tanya, Amerika dan "Pak, Rusia ini ada sekarang orang ini nyumbang sudah masjid sanggup memusnahkan sambil 6 marah-marah. miliar Gimana?" manusia. Saya bilang Satu sumbangannya setengah aja kali ambil, lebih banyak marahnya dari jangan. jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara hadirin yang saya Saudara-saudara hormati, kaum muslimin rahimakumullah. lalu Umat saat Islam ini kan mendekati hari umat yang kiamat, punya apalagi potensi tandanya? besar. Kadang Setelah kita Nabi merenung, Isa kenapa wafat, kadang-kadang pembangunan masjid pada saat kok lambat turunnya yang sekali? kedua kali, Kalau hotel hari ini peletakan pertama, lalu bulan depan peresmian. meniupkan angin sejuk. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, Semua minggu depan orang-orang peresmian. beriman, orang-orang baik Tapi kalau sudah wafat. yang namanya masjid, kadang-kadang Sehingga peletakan batu penghuni pertama bumi ini sekaligus cuma jadi batu tinggal lagi terakhir. terdiri dari orang-orang kafir. 3 tahun, Tidak 4 ada tahun, lagi di bumi ini yang campur bisa nebak jala di mengucapkan jalanan. Allah. Duit dijaring kayak ikan sepat. Ya, dalam hadis qudsi itu ada keterangan, Apa Inna tidak ada Allah orang azza Islam wa yang jalla kaya? yaqulu li Banyak. Israfil. Apa tidak Allah ada pernah pengusaha pesan muslim kepada yang jadi malaikat konglomerat? Israfil. Ada. Lalu yang Kata belum Allah, banyak itu yang Israfil, komit. Iza sami'ta terhadap qailan nilai-nilai yaqul agamanya. Allah Allah fa akhirin nafar Akhirnya kita jatuh jadi umat yang arba'ina lemah. sanatan ikraman Belum ada liqa'iliha. pengusaha konglomerat Hai muslim Israfil, buka pabrik super mecap apabila beduk, kau dengar misalnya, di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan umpamanya, atau Allah pabrik Allah, kecap cap sorban, maka supaya tunda identitas sangkakala keislamannya sedikit kiamat kelihatan. itu. Kita 40 jatuh jadi tahun. umat yang lemah karena Untuk apa? potensi tidak Ikraman terinventarisir dengan baik. liqa'iliha. Kita ini ibarat Menghormati kompor orang yang yang cuma mengucapkan matengin nasi Allah, orang lain. Allah itu.
potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Banyak yang mengucapkan ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah, ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah, apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Nyawa. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia, menyangkut sosial, dan itu yang membuat kita tidak boleh nilai bersikap main-main di dalam. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari di dalam harta kita, walaupun kita yang cari pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang, orang di sana ada harta seluruh anak penduduk dunia, di sana ada hak masjid, lalu di sana ada hak pesantren, di sana ada hak jihad. Berlandaskan prinsip hidup apabila dia oleh Allah dijadikan keran, bakal terjadilah keran itu menyimpan air di mana yang tidak untuk kaya, dirinya, tapi disalurkannya yang miskin, kepada mereka yang memang kuat, memerlukannya. menindas yang lemah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah siapa yang kuat dia yang benar, siapa yang lemah orang menjadi lain mangsa. tahu, kita pun nggak pernah timbul hitung-hitung. Kekacauan, Kita anggap lewat begitu saja, menjadi itu deposit akhir. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan yang kedua, dosa. Perbendaharaan surga itu apa? Ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya, menyembunyikan kesulitan. Saat yang sudah dijanjikan oleh Allah, orang takut menghadapi kesulitan, maka tapi makin kita merenung hidup ini kan sebenarnya urusan. Kiamat takut besar, sama urusan ya jangan hidup. Hancur-hancuran. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Bagaimana kejadian ini dimulai? Merupakan problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang nggak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Maka manakala ditiuplah cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi, seluruh yang ada di langit nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil tiup pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Ditiuplah sangkakala oleh enak malaikat Israfil. Ya naik Mercy. Yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Kamar pakai AC sejuk, tempat tidur surga. Bayangin aja kalau malaikat kaget, kulit nggak bisa pulas kalau belum minum paling belum tidur. Enak bener tukang beca di jok ngorok. Seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit. Tukang beca bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang beca enak. Inilah enak. Kita nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu. Ledakan nuklir, ledakan neutron belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan. Lalu mendengar bunyi sangkakala ini ataupun rumah tangga, terutama rumah tangga yang jadi soal. Kadang-kadang kita ini kalau senang sebaliknya, kalau senang kita diam. Planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke dalam, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Tapi begitu susah, lalu semua yang bernama hidup mati. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan tanpa persiapan. Kalau enak cerita orang-orang, kalau nggak enak rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya nggak nemuin paling tidak kita nyari beneran. teman buat cerita kesusahan. Ngeri. Tidak bisa kita bayangkan macam susah? apa suasana seperti itu. Soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Gambaran misalnya. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Kejadian yang menggemparkan. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua. Kejadian yang menggemparkan itu. Jangan dibalik. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu, maka nama bayam berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, iblis mati, ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi
para rasul, para aulia, para ulama, makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut Nabi Ayub. Cabut Iblis kalau orang begini kan sini. Itu kalau menurut logika kita, ibadahnya rajin, begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang nggak perlu kalau serepot ibadahnya itu. rajin, miskin. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah ini DKI, imannya mantap, di wilayah ibadahnya Jakarta, rajin, nggak perlu tiap rumah didatengin, matiin ya lama. Tapi namanya iblis nggak kurang akal. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Ya ini bahasa saya, bahasa Saudara sih yang gitu. saya hormati, kematian itu hambamu total. yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena Lalu dikasih setelah kaya aja. kematian total, coba kasih miskin dia, planet dia juga sembahyang. mati dalam arti Kamu tidak bisa bergerak aja. dan Saya beredar. tahu Ayub itu hambaku yang Angin ikhlas. mati Saya dalam buktiin arti Tuhan, tidak bertiup. silakan. Air Buktiin, mati turun dalam ke arti alam tidak ada riak Yang gelombang. mula-mula dia lakukan, dia Pokoknya rusak semua sawah ladang mati. Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Semua yang sehingga bernapas dalam waktu mati. singkat jatuhlah Dalam ayat Nabi lain, Ayub dari orang paling kaya semua yang ada di permukaan bumi fana. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Subhanahu wa ta'ala. Saudara Ayub, ya. Yang paling belakang mati ibadah. malaikat maut Nyembah dan Allah, malaikat nyembah Allah. Israfil. Oh, percuma. Tapi mati Kenapa? juga. Tuhan yang Sesuai ente dengan sembah nih, janji Allah. dia udah bikin miskin ente. Menurut hadis Bukhari Sawah ladang Muslim ente dari hancur Abu lebur, Hurairah, binatang ternak binasa. masa Sekarang ente tenggang jadi orang paling waktu miskin. antara kematian Ngapain nyembah total Tuhan kayak pada begitu? tiupan sangkakala pertama Udah berhenti dah ibadah, dengan proses berhenti ibadah. kebangkitan Ini pada tiupan sama Tuhan sangkakala laporannya kedua lain yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga 40 lain. lamanya. Benar begitu iblis kata Nabi Tidak Ayub. dijelaskan oleh Abu sawah ladang saya Hurairah habis 40 buras. jam, Binatang apa ternak saya 40 binasa, hari, binasa. apa 40 Saya tahun. miskin, bangpak. Hadis cuma menyebutkan 40 saja. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan Seluruh innalillahi, alam. ini hebat. Yang tinggal cuma Allah Alhamdulillahillazi saja lagi. a'tani wa akhadha minni. Ketika Segala itu puji Allah bagi Allah berseru-seru, yang telah memberikan katanya, harta kepada saya dan sekarang limanil mengambilnya lagi. mulkul yawma. Alhamdulillah. Allah Siapa? yang ngasih, Allah Para yang penguasa ambil. hari ini. Itu mah urusan Allah. Iblis Mana cuma itu ibadah raja-raja jalan dan terus. penguasa Sujud lagi Nabi Ayub. yang dulu mengaku jadi Tuhan? Iblis seleher gondok banget. Fir'aun, mana Fir'aun sekarang Dasar Nabi yang dulu jadi raja, dia apa-apain. merasa Miskin malah berhasil alhamdulillah. sombong, lalu tidak Allah mau yang ngasih, turun dari Allah yang kekuasaannya sampai Jadi kepada kalau puncak kita kekurang tidak ajarannya komit, mengangkat diri jadi tidak Tuhan. terikat kepada kaya, miskin, Mana senang, itu susah. Fir'aun? Apa yang bisa bikin kita susah? Namrus. Jadikan Mana kekayaan, sekarang Namrus? kemiskinan, jadikan senang, La susah sebagai ilaha anak buah yang illa bisa kita ana. atur. Ternyata tidak Jangan ada Tuhan kekayaan lain ngatur kita, selain jangan daripada kemiskinan aku, ngatur kata kita. Allah. Kita yang harus mengatur mereka. Proses kemudian Senang, susah, saudara-saudara, kaya, miskin, bahagia, turunlah sengsara. hujan Jadikan itu anak buah yang bisa dari kita atur. langit. Kalau sekarang kita kaya, 40 lain saat lamanya boleh jadi kita hujan miskin, itu. semiskin-miskinnya. Tidak jelas juga Allah yang 40 ngasih, jam Allah atau yang 40 ambil. hari. Tenaga mana yang bisa Setelah air menghalangi? turun membasahi, Ibadah jalan terus. Iblis datanglah makin tiupan gondok. sangkakala yang Dasar kedua. Nabi loh. Semua yang bernama mati Akhirnya bangkit apa? dari Nabi kuburnya Ayub masing-masing. dikerjain, diberikan penyakit. Ini yang disebut yaumul Demikian ba'thi, fatal hari penyakitnya. kebangkitan. Bayangin, udah miskin, Allahu Akbar. sakit. Masya Allah. Pada saat kita bangkit dari kubur Miskin, kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Nggak lama, kira-kira 16 tahun. Bayangin aja, saya sendiri nggak sanggup Istrinya bayangin. 3, 2 mental minta cerai. Manusia sejak zaman ngerawatin Adam laki bengek begini. sampai zaman kiamat Senang kumpul belum tentu bareng susah di udah tempat pasti sama. cerai aja cerai dah. Berapa banyaknya itu? Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani Dan beliau. yang luar biasa menurut satu Setia-setianya riwayat, hati perempuan. pada saat Satu bangkit saat Siti itu, Rahmah bilang, "Bang, Masya Allah, ya, abang kan roman Nabi, Bang. muka kita Lalu namanya berubah. Nabi kan doanya jarang meleset, Bang. disesuaikan dengan amalan kita. Maksud kamu minta waktu kenapa di sih dunia sama ini. Tuhan biar abang sembuh baik dah, Bang? Barang siapa
yang waktu di dunia saya sakit berapa tahun sih? Amalannya 16 itu tahun Bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun Bang. Nah coba ente banding-bandingin dari kubur. Saya dikasih sehat 60 tahun, dikasih sakit 16 tahun, sudah nggak sabar mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu kepada Allah. Kenapa amalannya dengan yang luar biasa seperti ini tidak mengganggu stabilitas kehambaannya? Dia tetap menghamba kepada Allah yang sudah Subhanahu disimpan rapi-rapi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kita lihat mukanya. Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Barang siapa yang ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Nanti mukanya. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin? Apakah itu namanya sakit? Bahkan maut sekalipun. Maut sekalipun. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Di hutan, ini sikap hidup bukan sekedar ucapan. Pasti macan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi nangisnya tapi terus tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak. Pokok bukan saya itu, raja. Ini kesadaran sebab moral. apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat. Sebenarnya cuma nunggu giliran. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang dilindungi malah dimakan. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Dimakan. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Di akhirat itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya, dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Itu kalau disuruh hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Mana tamu. Dan Al-Quran menyatakan innama al-usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Yang kedua, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, siapa yang memberinya roti itu majikannya. Apa kata majikannya? Kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu setelah susah. Anjing dapat roti, kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat, dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah. Nanti begitu kita susah, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat lu bakal sakit nanti, panas. Kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua. Dan yang terpenting kalau lagi hidup ingat-ingat kita bakal mati. Mata kakinya. Saudara-saudara kaum muslimin, ada yang keringatnya sampai. Jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilatur rahmi. Bergantung orang yang suka bersilaturahmi waktu di dunia ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politika. Orang makhluk dalam kepanikan pada mahsyar berombong-rombong datang mereka. Betapa dan siapapun kita memerlukan orang lain. Anta abal bashar. Bodoh betul manusia. Tuhan kalau adalah tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Lagi akan disidang, dimintakan pertanggungjawab. Tolonglah kami, hai Adam. Gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Saya sendiri. Jangankan kita di hadapan Allah ketika di surga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu. Sudahlah urus diri masing-masing saja, nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Ini kalau bahasa saya jawab sendiri-sendiri.
Iya Tuhan, sepi ini nggak ada coret-coretan pisan ini. Itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru anteng Nabi Adam. Sebab itu apa? di surga. Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, di Jakarta. paling belakang gitu ya. Iya benar. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir. Pembuatan Tapi akan dihisab lebih dulu, Monas, Buntel, lewat di atas sirat lebih dulu, hotel-hotel, masuk surga lebih dahulu. Cuman tinggal di Jakarta umat sendirian, apa enaknya? Ketika Rasul mendekati ajal, beliau Betapa tanyakan itu kepada malaikat kita Jibril. perlu orang Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, tidak ada Allah sudah seorang pun yang berjanji, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Surga itu dianjurkan bersilaturahmi, kecuali kalau engkau Nabi Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Dan surga aku haramkan buat seluruh umat, kecuali kalau umat Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya paling belakang dan dipanjangkan usianya, banyaklah dia bersilaturahmi. Masuk siapa surga yang paling kepengen dulu, dimudahkan kalau rezekinya, neraka juga paling. hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Resiko. Kalau banyak teman kesulitan kan paling tidak ada tempat paling cerita. dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, sendirian kita pikirin diri, nggak ada tempat tukar pikiran. setelah masa kebangkitan dilawan itu jangan sendiri. dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Nah, secara masih makro menunggu kita bisa menanti berkata ribuan tidak tahun. mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Seorang demi seorang kalau umat bakal Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Kepada orang yang marah denganmu. Status sosial copot sudah waktunya. Ajaran agama kita. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Kalau bisa yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya, yang ustaz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Cuman jujur nih hadis ngucapinnya gampang, seluruh ngamalinnya yang berat sosial banget. Selesai. Orang marah sama kita, kita disuruh silaturahmi. Ada apa mbak? Seorang demi seorang. Lu marah ada marahan lagi. Tunggu pikirin. Bagaimana proses penghisaban itu? Saudara-saudara kaum muslimin, pertama proses tanya jawab. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Di antaranya ada bagaimana hadis begitu menyatakan, mudah, misalnya satu saat qadama Abu abdi Jahal ini yaumal ngatur qiyamah bagaimana hatta yus'ala bikin an Muhammad arba'i celaka. khisalin. Dia gali Besok di lubang hari di depan kiamat tempat tidak akan tidurnya. bergeser telapak Dia kaki tutupin seorang daun hamba kurma. sampai dia ditanya Terus dia lebih panggil dulu tentang seseorang, 4 persoalan. Kasih tahu Muhammad, Tentang pamannya sakit ilmunya. keras, minta ditengokin. Kemana Orang ilmu ini itu bisa. diamalkan? Muhammad, labbaik. Tentang Pamanmu umurnya. sakit keras, dia minta Di mana ditengokin. umur itu Baik, saya dihabiskan? akan datang menjenguk beliau. Tentang masa Berangkatlah mudanya. Nabi ke rumah Kemana Abu masa Jahal muda itu tanpa dipakai? prasangka apapun. Tentang hartanya. Dari mana harta Abu itu Jahal didapat udah dan pasang kemana setir. harta itu dibelanjakan? Selimut 3 rangkap Ini setengah termasuk dipakai. proses tanya jawab. Proses kayak orang meriang. Jadi kalau istilah Tapi pengadilan sembari dunia, ngintip dari balik selimut. nama Fulan bin Begitu Fulan. Muhammad buka pintu, nah, masuk Kamu waktu perangkap. di dunia diberikan umur Muhammad jalan panjang untuk apa? menuju tempat pembaringan. Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Makin dekat. Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amal oleh Abu Jahal. Kau diberikan harta, dari mana Dalam harta mati kau Abu dapat, Jahal, kemana kau belanjakan? Terus dah jatuh, mampus dah lo ini. Mampus lo hari ini. Sebab apa? Apa yang Karena terjadi? itu yang menjadi saksi Malaikat bukan Jibril orang. datang. Muhammad, Yang menjadi pamanmu saksi cuma adalah pura-pura seluruh sakit. anggota badan Di kita. depan tempat tidurnya ada Tangan lubang bicara, perangkap kaki supaya jadi kamu saksi jatuh ke situ. terhadap seluruh amalan yang akan Sudah, kamu yang pulang. pernah kita kerjakan Balik kanan, pada Nabi. saat kehidupan Sudah di hampir alam jatuh dunia ke ini. lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Selesai Abu proses Jahal. tanya jawab. Muhammad dikit lagi, Muhammad dikit Lalu lagi. diperlihatkan buku Enggak, catatan Paman, saya pulang kita aja. waktu hidup Emosi di dunia bangun ini. dari tempat tidur enggak Jangan sadar lupa kalau lagi Allah pura-pura itu sakit. Lompat menyiapkan ngejar dua Nabi, dia super lupa dengan lubang komputer yang dia gali. kepada kita, Sebelah sebelah nyemplung ditempelin sendiri ke sebelah dalam kanan lubang. dan sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Tapi Raqib terus berlalu. dan Atid. Ini terjadi Dua keanehan. malaikat
jatuh ke lubang yang dia gali itu sebenarnya nggak terlalu dalam ya, saja antara 3-4 meteran kita. Jahat kita kerjakan akan tertulis catatan itu nanti di pelayan-pelayannya kita. Angkat saya dari sini, yang ngulurin tambah. Alangkah malunya juga nyampe itu tambah. Pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, sambung ulur lagi, nggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Sambil diomelin, tolong siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad, kasih tahu ucapnya dicebur. Begini bagaimana waktu hidup di dunia, minta ditolongin. Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan. Pamanmu jatuh ke lubang Muhammad, kita tolong diangkatin. Hambang udah nyambung-nyambung nggak nyampe juga. Kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia. Sekarang ini datang dia menolong. Terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang air tuba dibalas air susu. Untuk kemudian kecebur ya. Iya Muhammad tolong ini. Menerima balasan. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya. Nyampe. Dipegang oleh Abu Jahal. Kalau baik, diangkat baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Sihirmu memang hebat Muhammad. Catatan udah ditolongin dikata sihir. Kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan-tangan dengan cara yang halus. Tapi inilah kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi. Ya terus aja belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Perlu dihisap-hisap kita yang seringan-ringannya. Dia sakitin kita. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Dia pelit sama kita. Sampai diberikan kitab di tangan kiri. Dia marahin kita. Kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya kata Nabi dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya silaturahmi. Tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan menuju sirat. Dalam matematika 1 ditambah 1 pasti 2 melalui neraka. Tapi di tengah masyarakat 1 orang takut ditambah 1 orang takut hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Perjalanan sirat. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Waktu tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turut-turut takutlah jadi berani. Orang yang lewat di atas kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang bisa kita kerjain? Di atas sirat itu kalbarkil khatib. Apalagi tinggal di kota seperti besar. kilat Pilihan cuma 2, bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari, harus punya keahlian. Ada yang lewat di atas ditunjang dengan pendidikan, jalan biasa, ditambah oleh kekompakan ada yang sebagai sambil umat. merangkak, udah miskin ada yang sambil meso, ada yang sambil gelayutan, orang nggak pandang urusan apa yang malu. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga. Oleh karena ada itu yang silaturahmi pada hakikatnya merupakan roh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Mereka yang selamat kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya. Ini yang ketiga. Mereka saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qaulu la haula wa la quwwata illa billah. Menurut ucapan la haula wa la quwwata illa billah itu nanti ibadahkan ada yang berat, modalnya besar. Ada orang beriman itu modalnya besar. Yang dimasukkan bangun rumah sakit surga. Berat, modalnya besar. Ada orang beriman itu yang dimasukkan berat, ke dalam tapi surga. Modalnya ringan. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Puasa.
Kenapa Puasa itu lain berat. Pak? Karena waktu Mengendalikan di dunia, nafsu. amalannya juga Kalau sekedar lain-lain. nggak makan nggak minum sih enteng. Mengendalikan Ada nafsu. orang beriman yang Itu masuk jihad surga. terbesar. Tapi kan modalnya ringan, Ini cuma niat saja. Ini ibadah paling berat, murah modalnya ringan. tiketnya. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. masuk surga? Seperti termasuk ucapan la haula Kata wa Nabi la begini, quwwata illa billah. Ma Tanpa min sadar. abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan la masuk haula wa surga. la quwwata illa billah. Nyimpan Abu Dzar lagi yang waktu itu banyak diajak bicara simpenan. heran, ya Rasul kok gampang Walaupun betul. sebenarnya Iya. yang dimaksud di sini adalah Walaupun orang itu kesadaran mencuri, batin. iya. Bahwa tidak Walaupun ada orang itu daya dan berzina, kekuatan iya. kecuali Allah. Biar dia Itu mencuri, biar intinya. dia berzina. Kalau dia sudah Kita mengucap memulai dua pekerjaan kalimat syahadat, disilahkan baca dia bismillah, yakin kan dengan begitu. kebenaran kalimat Apa itu itu? sampai matinya. Kesadaran Itu moral. orang Bahwa akan ini masuk saya bisa surga. kerjakan, saya kerjakan ini Jadi, dengan menyebut masuk nama surga Allah. Kenapa? cukup Kalau Allah dua tidak kalimat memberikan syahadat. daya dan Yakin kekuatan, sampai mana mati. mampu saya kerjakan ini. Masuk Maka saya surga. kerjakan ini dengan menyebut Itu nama Allah. perkara masuk. Bismillah. Tapi Kesadaran kalau moral. pertanyaannya diterusin, Manusia hanya maksudnya wajib berusaha, kapan, Pak? tapi nggak pernah wajib berhasil. Nah, ini lain lagi Banyak urusannya. hal-hal yang kalau kita renungkan Sebab secara ada yang rasio masuknya nggak itu mungkin, langsung, tapi jadi ada yang kenyataan. mampir La dulu. haula wa la Di quwwata sana illa tempat billah. cuma dua. Tidak ada Kalau daya dan tidak surga, kekuatan neraka. kecuali bagi Allah Mau ke surga, semata-mata. tapi mampir Kesadaran dulu. Yang moral mampirnya jelas akan di kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama Kenapa? manusia. Dalam hadis Kadang kursi kita ada kagum riwayat, dengan otak, tapi kita sering nanti lupa itu sama di yang akhirat, bikin otak. setelah Padahal Allah bagaimanapun selesai mengatur hebatnya otak, penduduk yang surga bikin masuk otak surga, pasti yang lebih neraka hebat masuk dari neraka, otak. Nggak Allah percaya, berkata silahkan kepada otak-otakan. malaikat Malik, malaikat Malik, labaik ya Allah. Inilah kecenderungan. Itu Kita bajingan-bajingan kagum terik dengan pesawat-pesawat mutakhir, Manusia- bukan manusia main besi durjana gede banget terbang itu. yang waktu di dunia tidak mau sujud, Alangkah jauh hebatnya. dari ulama, Lalu, apa yang bikin otak gemar tidak lebih melakukan hebat yang dari itu mungkarat semua? dan maksiat, hidup Kita di puji tengah laut, masyarakat apa yang selalu bikin jadi laut tidak bibit lebih hebat keonaran, dari laut itu? La haula wa la sudah masuk quwwata neraka illa semua. billah. Tidak ada daya dan kekuatan Nah, kecuali Allah. Kalau sudah, coba sekarang kamu Apa masuk yang bisa Malik. kita lakukan? Kalau Saya. tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Masuk neraka. Lahirlah sikap tawadu, rendah Apa hati, ya Allah? tidak melonjak menjadi Kata angkuh Allah, dan sombong, "Akhriju sadar minan akan nar kelemahan dan man kana keterbatasan fi diri. qalbihi misqala habatin min Sebagai khardalin makhluk min yang iman." diciptakan Kau oleh masuk Allah neraka, Subhanahu cari wa ta'ala. di Jadi dalam satu neraka, sisi ini orang-orang ucapan yang ada imannya walaupun berpahala, kecil la sebesar haula. biji Jadi zarah, wiridan. angkat mereka keluar. Pada sisi lain ini kesadaran Masuk moral, malaikat Malik ke sikap neraka. mental, Cari kesadaran orang yang ada batin. imannya, korek, Bahwa korek. yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Ya Kita repot, nggak udah pada pantas untuk gosong. sombong. Sebab sombong itu Yang ada pakaiannya imannya Allah. diangkat ke Kita atas. nggak Yang sedang ada pakai imannya pakaian Allah diangkat ke atas. kegedean. Lalu dimandikan di Dan Nahrul makin kita Hayat, renungi, namanya makin sungai terbentuk. kehidupan di akhirat Apa nanti. sih yang bisa kita sombongi? Cakep lagi rupanya, Kita bersih mau lagi sombong wajahnya, apa? apel di hadapan Kaya, Allah. Kata Allah, bagaimana mas? pinter, itu kan semua relatif. Kapok Di atas nggak langit sampean? masih ada langit lagi. Kapok ya Allah. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha Ketemu saja sama tidak wajib berhasil, teman-temannya yang udah sampai apalagi lebih dulu. yang tidak berusaha. Yang nggak pakai mampir Islam bukan lagi. agama orang pemalas yang selesai sholat lalu Terjadi ngelohong, dialog. Kata menggelenggem teman-teman yang udah ayam-ayam. pada nyampe duluan. Tapi Mas, Islam bukan agama orang Iya. sombong yang setelah Emang berusaha baru lalu tidak sampai. memerlukan Allah. Kita saya bisa baru saja sampai. bikin proyeksi tahun Mau sekian mampir di kita mana bakal dulu, panen Mas? besar. Kita Menurut sudah perhitungan lama otak. sampai di surga. Tapi ada kejadian lain. Saudara buka Apa? surah Tikus ngambek. Al-Mudaththir ayat 34 35. Habis Masalahkakum itu fis dimakanin saqar. tikus, panen Kenapa gagal. kamu mampir di neraka Proyeksi saqar? rasional gagal oleh Lam tikus-tikus nakun yang minal ngambek. musallin. Bisa Mereka saja menjawab, terjadi. kami mampir Tahun di depan neraka kita saqar, panen Mas. besar. Gara-gara Oh, dulunya kenapa? kami waktu Musim di dunia panas nggak pernah sholat. panjang. Dan sekarang ini Nggak pernah koran-koran sholat. bikin Nggak berita pernah. musim Karena rumahnya mengalami dekat masjid. penyelewengan. Cuma deket doang. Bukan Mas. cuma manusia yang nyeleweng Sholat sekarang. mah enggak. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan Nggak dah pernah selesai. kasih Masih makan hujan-hujan fakir juga. miskin.
tidak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka sakor. Untung betul saya punya iman mas sedikit. Cari teknokrat yang paling waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat sekali waktu mau kawin. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat untung satu saja saat kawin, ada kalau nggak seorang kawin konglomerat. polos. Umurnya ya kira-kira 70-an. Suatu saat dia ditanya oleh Itu juga wartawan, pengulu sudah "Pak, setengah mati umur ngajarin." bapak berapa sih? Asyhadu Ya, alla paling 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Anak bapak berapa Ini orang? namanya Satu. masuk surga. Satu saja? Ada mampir Satu. dulu. Ada Kata pula bapak orang berapa? mukmin itu Ya, yang paling dimasukkan bangsa. surga. Namanya dimasukkan 7 kan terima juta kan? beres. 7 Saya juta? masuk ke Iya. rumah, jalan Pak, sendiri, kenapa cari bapak tempat bohongi sendiri. saya? Saya dimasukkan Bapak ke dalam punya buku rumah, biografi. terima beres. Pokok ada di dalam. Koran-koran, itu majalah-majalah dimasukkan banyak namanya. memuat Nggak cerita pakai riwayat mampir. hidup bapak. Saya Tapi tahu umur tentu bapak tiketnya 70. Kenapa lebih bilang mahal cuma 7 ketimbang tahun? yang pertama tadi. Saya tahu Apa anak kata Allah? bapak 8. Kenapa Innalladzina cuma bilang amanu 1? Saya tahu harta wa bapak amilus miliaran, sholihat, mungkin triliunan, pabrik di mana-mana, bank di mana-mana. wala Kenapa udkhilannahum bilang uang jannah. bapak cuma 7 juta? Sesungguhnya orang-orang yang beriman kata kemudian si beramal tadi, soleh, kamu benar, kami kamu hapuskan benar. segala dosa dan Umur saya kesalahannya, kalau jumlahnya kami memang masukkan mereka 70, ke dalam nah. surga. Cuman Lihat ingat-ingat ayatnya. saya, baru Allah 7 yang tahun memasukkan, terakhir ini kita yang saya dimasukkan. sujud. Tidak Baru pakai 7 tahun transit, tidak usah terakhir ini mampir. saya berusaha dekat Cuma dengan Allah. tidak Saya cukup laksanakan syahadat, perintahnya. Saya tidak jauhi cukup larangannya. amanu, tapi 7 tahun diiringi inilah dengan rasanya yang ada wa'amilus nilainya sholih. di hadapan Allah. Iman, Yang 63 amal. tahun matang, kelabu, Tidak cukup kelam, syahadat. umur Lalu dibuktikan ya sholat, ya untuk zakat, maksiat, untuk puasa, munkarat. lalu Maka dia ketika melakukan ditanya tadi, berbagai macam umur saya 7 kebajikan. tahun itu. Ini yang menyebabkan dia tidak begitu, pakai Pak. mampir di tempat yang bernama Lalu anak, sakor. Pak. Anak bapak kan 8. Kenapa bilang cuma Lalu 1? ada pula orang mukmin itu yang disebut kalau jumlah penduduk hitungannya surga. memang anak Wah, saya ini 8. sudah fit ini. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 Ashabul nih jannah, yang bakal jadi penduduk buah hati, surga. belahan jantung. Pelanjut cerita Siapa penuh mereka? sejarah. Kata Allah, Bakal jadi anak soleh yang akan amanu mendoakan summa saya. istaqamu. Cuman 1 rasanya Wala anak saya ini yang khawfun bakal jadi alaihim buah wala hum hati saya, yahzanun. besar-besaran Ulaika saya, yang akan ashabul mendoakan jannah, di kubur hum saya, fiha yang akan khalidun. mendoakan di akhirat saya. Sesungguhnya orang-orang yang Yang 7 beriman orang mana, lalu Masya Allah, yang istiqamah satu tenggeng, tetap dalam melaksanakan perintah yang Allah, satu tidak nyekek goyah, botol, tidak yang labil satu nggak tapi stabil. karu-karuan. Makanya saya bilang Istiqamah. 1 anak Mereka saya tidak yang akan takut bisa dan mendoakan tidak saya. bersedih hati. Mereka lah penduduk begitu, surga. Pak. Iya. Iman, Nah, harta, Pak. istiqamah. Harta bapak kan triliunan. Tidak punya duit, Pabrik bapak sembahyang. di mana-mana. Banyak duit, Uang bapak sembahyang. hampir di tiap bank-bank besar. Miskin, Kenapa sembahyang. bilang cuma 7 juta? Kaya, Betul tetap kau nak. sembahyang. Harta saya Istiqamah. kalau jumlahnya memang miliaran, Kadang orang kalau triliunan susah, mungkin. rajin ke masjid. Tapi yang Banyak saya ingat duitnya, baru lihat 7 masjid juta melengos. tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid. Itu saya yang santuni dibilang yatim piatu. waktu miskin Saya bantu hamba pembangunan Allah. pesantren. Setelah kaya Saya bantu jadi hamba pembangunan harta. rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa Tidak pulang ke ada akhirat nilai yang 7 juta itu. istiqomahnya. Yang triliunan itu nanti akan diperebutkan oleh anak-anak dengan saya sebagai begitu waris saya. penduduk neraka Jadi itu harta dua. saya 7 Ada juta itu penduduk yang bakal permanen, nemenin saya di akhirat. Yang akan ada saya bawa penduduk pulang yang semi jadi teman permanen. saya. Yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai Saudara dosa kaum besar. muslimin, Mereka masuk ke jangan-jangan neraka. orang Untuk tua itu menerima adalah azab sesuai dengan kita ini. dosanya. Bila selesai Jangan-jangan masa kita itu, ini mereka adalah akan orang tua diangkat itu. untuk ditempatkan kembali ke Jangan-jangan dalam itu surganya potret dari Allah diri kita Subhanahu wa masing-masing. ta'ala. Dari sekian Nah, umur yang dikala diberikan itulah, Allah, saudara-saudara, berapa tahun yang ada nilainya ada di yang hadapan disebut Allah. syafaat Dari sekian dari anak-anak yang Rasulullah merupakan amanah, Sallallahu Alaihi berapa yang Wasallam. akan mendoakan kita Tapi sebagai tentu orang jangan tuanya lupa, menjadi anak soleh. syafaat ini Dari sekian ibarat banyak kain harta yang menambal diberikan Allah, dia. berapa Kita yang akan punya kita kain bawa pulang bolong-bolong sedikit, menghadapnya nanti, syafaat yang kita belanjakan di menambal jalan Allah. sholat Ini kita sebuah ada potret kurang kehidupan. dikit, sedekah kita ada Karena itu campur kita riak kembali kepada dikit, la amalan haula kita wala ada tidak quwwata karena illa Allah billah. dikit. Kita wajib berharap berusaha, syafaat. kita wajib berikhtiar. Jadi Selebihnya biarlah kain segala daya dan masih kekuatan bolong-bolong, hanya yang milik penting Allah punya kain. saja. Tapi kalau Semata-mata. kainnya tidak ada, Satu yang ditambal kesadaran batin apanya? dari setiap pribadi muslim.
setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala, pada sisi lain ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan. Maka dikala itulah manusia saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Masuk ke dalam neraka. Itu Imamul Ghazali berpesan, kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, ciri-cirinya perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam, bersumber dari surah Al-Fatah ayat karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan menyakitkan. Muhammadur Rasulullah. Alangkah indah kalimat ini, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, imanmu kita ini para pengikutnya, penuh cobaan seperti lautan atau identitas. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Pertama, jika malam datang bintang-bintang bertabur menghias cakrawala, pengikut Nabi rembulan Muhammad memantulkan sinarnya dengan indah. Kepada dalam keadaan begitu orang berlayar kafir. enak, tapi lain saat Apa artinya tegas di sini? halilintar menyambar angin topan bertiup. Tegas di sini artinya bukan main kita yang tenggelam di lautan dunia, tidak ngajak tanpa berkelahi, bukan juga menantang sampai perang. kepada pantai yang akan dituju. Tegas di sini artinya mempunyai prinsip, saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa di dalam sempat keyakinan bangkit. beragama. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuan. Lain, lakum hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Silahkan Tuhan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur. Banyakkan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama. Kalau saudara dari Jakarta yang mau pada ke akhirnya Surabaya, menanamkan sikap ngambang berangkat juga, itu sih bukan berani. Misalnya, namanya nekat. Kita ini sampai Surabaya belum tentu dengan sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Tapi sebenarnya mengandung racun. Sama juga kata kita orang, nih misalnya jangan sempat sembahyang, semua agama kan bagus. Waduh, berani banget orang. Semua agama belum punya benar. bekal mati. Semua agama sengsara di jalan. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan dari kalimat Jakarta, itu. saudara mau ke Surabaya, Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Paling jauh Cikampek nyampenya itu. Semua paling agama jauh benar, itu. jangan titik di Antara situ. jauhnya Itu baru perjalanan dengan bekal yang saudara semua bawa tidak agama seimbang. benar, koma, Hidup ini bagi perjalanan penganutnya panjang. masing-masing. Titik. A walking talk. Semua agama Dimulai baik, dari alam arwah bagi sebelum jasad penganutnya diciptakan, roh masing-masing. diciptakan Titik. lebih dulu. Bagi Dari situ kita yang pindah ke muslim alam yang rahim, benar, dari Islam. alam rahim pindah ke alam Dan dunia, seorang muslim dari yang alam berani dunia pindah ke alam membenarkan barzakh, semua agama. baru menuju akhirat. Seorang muslim yang Satu berani berkata perjalanan semua panjang. agama benar. Kalau bekal tidak bawa, munafik kalau tidak menjadi bawa bekal yang murtad. banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Pak, Wa itu khaffifil namanya hamla, fanatik. ringankan Betul. beban karena beban itu cuma akan Yang menyulitkan. tidak boleh kan fanatik kepada Kalau suku. bekal itu sih keperluan, Yang tidak tapi boleh kan fanatik beban kepada nggak guru, kita tapi perluan cuma fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh Apa kepada ini beban? agama Dosa. merupakan bagian daripada kecurangan, kehidupan kebatilan, beragama. kesoliman, ketidakadilan, Ayalah kalau umat Islam kesewenang-wenangan ini fanatik dengan itu agamanya, akan jadi dia beban akan kita di konsisten. akhirat. Baik Alangkah melaksanakan celakanya perjalanan mengamalkan panjang maupun bekal tidak bawa, mengembangkan beban agamanya. kelewat banyak, alamat Saya sengsara di jalan. cinta kepada suku saya, tapi Pahala tidak lalu tidak fanatik. ada, dosa berlipat ganda. Cinta suku Na'udzubillah. boleh, fanatik kepada Na'udzubillah. suku salah.
Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme, dua hal kontroversi. Contoh, misalnya mentang-mentang orang tunggal, dosa adalah beban ceramah. Kenapa? Tapi kita sekarang kan tidak begitu terangsang kepada yang abstrak. Muhammad kelahiran orang berlomba mencari yang konkret saja, yang real. Toleransi. Kalau memang dosa benjol dong, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Tetapi persis tidak orang Yahudi masalah ritual. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa, ibadah. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami enggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Mari sama-sama. Kalau memang Tuhan ada, kalau sudah di depan kami, mau yang kembali kita kepada prinsip. Kalau memang dosa, benjol dong. Kalau memang pahala, berasa dong. Bagi Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Karena itu, silahkan untuk mengejar dosa orang mau bayar, jangan tapi kepada untuk orang yang mengejar sudah pahala walaupun tidak bayar, orang ini segan. batas toleransi. Ini yang dikatakan oleh Nabi, jangan kamu menyebarkan mengharapkan ke agama surga kepada tapi orang kamu yang berat sudah melaksanakan beragama. sesuatu yang bisa membawa kamu Maka ke surga. dalam sejarah sudah dibuktikan, Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum biha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Kita generasi yang akan Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwata illa billah. Dan akibatnya satu akan sisi ini merupakan ucapan yang memperberat timbangan akhirat. Pada sisi lain ini merupakan sikap hidup seorang muslim, kesadaran batin yang sangat dalam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali umat manusia. Dan itu kita simbolkan pada saat memulai pekerjaan dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral, saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah. Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Saudara-saudara, sampai sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga empat perbendaharaan surga ini dapat kita lakukan, yang kelak akan merupakan bekal kita di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah ketika Rasulullah dan di para dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yang menyambut kedatangan minimal itu kan disebut 5 kali dalam sehari semalam kita mendengar seruan untuk mendirikan sholat yang disebut azan. Ada kalimat menarik di dalam kalimat azan itu, yakni seruan hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan, marilah meraih kemenangan. Seruan ini adalah kecenderungan dari setiap manusia, apapun warna kulitnya. Artinya setiap orang dalam hidup selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Kemenangan akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan batin memberikan kebahagiaan. Sedangkan kekalahan melahirkan penderitaan batin, dan penderitaan batin menjerumuskan seseorang di dalam berbagai bentuk kerugian. Jikalau inilah seruan azan, maka masalahnya ialah apa yang menyebabkan kita meraih kemenangan. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam awal-awal Al-Baqarah, orang yang bertakwa yang akan meraih kemenangan. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, percaya bahwa ada alam yang gaib, alam yang abstrak, alam yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu daripada panca indera kita. Mereka percaya dan beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada adanya iblis dan jin, beriman kepada adanya alam kubur, beriman kepada adanya alam mahsyar, beriman kepada adanya alam akhirat, beriman kepada adanya surga dan neraka. Beriman bukan cuma sekedar beriman dalam ucapan bibir saja, tetapi beriman yang nilai iman itu mampu mewarnai gerak dan gaya hidupnya. Iman yang meresap sampai ke tulang sumsum, kemudian memberikan dampak positif di dalam kehidupan manusia. Alam, kita tahu, adalah sesuatu yang selain Allah, dan Allah bukanlah alam. Apapun namanya selain daripada Allah, itu adalah alam. Alam pada hakikatnya terbagi menjadi dua. Ada alam syahada, alam nyata, alam konkret, alam yang bisa dijangkau oleh salah satu indera kita. Kemudian ada alam ghaib, alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, alam metafisika, alam abstrak, alam yang wajib kita imani keberadaannya. Kita percaya bahwa malaikat itu ada. Kita percaya kepada jin, bahwa jin itu ada. Kita percaya kepada adanya iblis dan setan. Bukan percaya kepada iblis dan setannya, percaya bahwa iblis dan setan itu ada. Itu termasuk salah satu daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecenderungan pembangunan yang lebih bersifat materialistis biasanya menggeser aspek kehidupan rohani. Orang berpikir empiri, dan dalam pola pikir yang demikian, maka alam gaib tidak lagi mendapat perhatian. Aspek kehidupan yang bersifat rohaniah malah mulai ditinggalkan. Akibatnya terjadilah kepincangan di dalam kehidupan kita. Pernah ada satu pengalaman pribadi dalam perjalanan kembali ke tanah air. Dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman namanya Heiner Simonsen. Artinya apa ini? Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, saya tanya dia. Saya bilang, Mas, dicontohkan Mas dalam Heiner perjalanan ini, kehidupan sahabat Nabi. kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang bakal terjadi, Mas? Dia bilang, kita semua akan mati. Begitu? Ya. Oke. Apa itu mati? Tanya saya. Dia bilang, untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup. Saya pikir nih bule bisa ngomong juga. Baiklah, kata saya. Apa hidup menurut Anda itu? Oh, hidup itu, dia bilang, kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, jantung berdetak secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara fit, dan organisme tubuh hanya mau bekerja secara normal, dia bilang, kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal. Saya bilang, kesimpulannya apa, Nar? Jenderal tapi imam. Dia jawab, Kenapa imam? hidup adalah dari tangan ke mulut. Kenapa jenderal? Karena dia Life is from the hand to the mouth, kata dia. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Jadi masalah hidup tidak lebih daripada masalah isi perut.
Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut yang dibelai. Saya bilang, you are wrong. Sampean salah. Untuk membantu perjuangan Rasul. Kamu orang Islam Ada Ali bukan? bin Abi Bukan. Thalib, tokoh Pantes. muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi Kenapa saya keselamatan salah? Rasul Dia di bilang, malam hijrah. ya jelas salah. Salahnya di mana? Nikmatnya umat Kamu Islam ini kalau manusia. punya kiai diplomat, Kalau imam hidup cuma jenderal, dari tangan ke menteri mulut, saya ekonomi, bilang, pemuda, kambing di kampung intelek, saya juga begitu yang pikirannya. masing-masing Nar. bekerja sama meninjau untuk kepentingan Itu agama. kambing di kampung saya, asal perutnya kenyang, sudah hidup dia. Perkara besok bagaimana, lusa prospeknya macam mana, bulan depan ada apa, kambing nggak pernah mikir. Di kampung saya kambing juga pikirannya begitu. Kalau seluruh onderdilnya kompak. Kamu Kalau Kristen yang ya? satu sudah Tadinya. merasa dirinya lebih penting Loh kok dari tadinya yang lalu lain, apa alamat sekarang kamu Nabi ini? udah dekat Dia bilang nyogok. sekarang saya netral. Misalnya, Saya tidak yang beragama jadi tapi bensin saya nyogok. percaya kepada Kalau Tuhan nggak sebagai lantaran pencipta saya alam. tidak bakalan jalan Saya ingat dengan benar dia. dia bilang I haven't any religious but I believe to God is the creator of the world. Kata Ban sombong. Kenapa kamu bisa bensin. netral begitu, Ner? Apa kamu Habis kira saya kamu bingung saja katanya. yang penting? Saya Islam tersinggung, bilang kata Islam Ban. baik, Lalu Kristen saya, bilang Kristen baik, Hindu Buddha bilang Hindu Buddha Kira-kira baik, kalau Ban semua sukses agama jalan nggak baik. mobil? Saya netral sekalian, nggak beragama. Begitulah umat ini. Yang penting saya percaya kepada Kayak Tuhan. satu bangunan. Saya bilang, Ada yang Ner, jadi jendela, kamu ini pintu, kayak siang, orang mau genteng, beli dan celana. sebagainya. Tetapi satu Lalu sama lain bingung. hendaknya Yang satu saling bilang Levi's memperkuat. bagus, yang satu bilang Kalau Blue tidak, Jean kita hebat, ini yang satu bilang pernah Wool England dilamarkan hebat. oleh Nabi. Celana ini hebat, Yaitu celana itu antada bagus, celana ini alaikumul hebat. umam Semua kama celana tada bagus, al kamu akalatu bingung. ala qas'atiha. Akhirnya netral, tidak Satu pakai. saat akan datang celana. di tengah-tengah kamu di mana keadaanmu waktu itu Itu juga seperti salah. makanan di meja makan. Saya pikir-pikir, Coba, kemudian saya bayangkan. melihat bahwa Menurut dua Rasul, pola satu berpikir saat Heller kondisi ini umat Islam nampaknya akan sudah seperti mulai makanan di menggejala atas di meja. lingkungan Yang masyarakat barat bangsa mau kita. makan, yang timur Disadari mau atau santap, tidak, yang selatan mau secara ganyang, jujur yang kita utara harus mau berkata, injak-injak. dua pola pemikiran Ketika Heller kondisi ini umat Islam mulai akan berkembang seperti di itu. tengah masyarakat bangsa Heran, kita. sahabat. Ya Pertama, Rasulullah, pola pikir materialisme. Hidup adalah dari tangan ke mulut. apa pada waktu Masalah itu hidup jumlah tidak lebih kami masalah sedikit, isi ya perut. Rasulullah? Itu yang perlu dibela, dan disitulah arti Bal kehidupan. antum yauma idzin kasir. Pergi pagi, Jumlah pulang pada sore, waktu peras itu keringat, banyak. banting tulang untuk Besar, mempertahankan kami perut. mayoritas. Kalau sudah kemari cara orang Cuma berpikir, sayang, kata maka Nabi, buat apa walakin percaya kepada yang gaib? nakum Untuk ghusaa'un apa sholat? ka'usaa'il. Untuk apa puasa? Untuk apa Tetapi zakat? keadaanmu Untuk apa waktu itu menghadiri seperti majelis buta taklim? di lautan. Banyak, Tanpa tapi kepercayaan tentang kepada yang perenang. gaib, hidup berjalan Banyak, menurut tapi alur tidak punya empiris daya dan kekuatan. materialis. Dipermainkan Kalau sudah gelombang ke sana lautan, cara orang dihempaskan berpikir, ke tepian biasanya pantai orang lalu tanpa cenderung punya makna dan menghalalkan arti. segala cara. Mayoritas tapi Hanyalah masih orang ironi. yang percaya bahwa akhirat ada. Lantaran Hanyalah apa orang ini? yang Kita percaya bahwa tidak alam pandai kubur itu menjaga ada. kesatuan Hanyalah dan orang yang persatuan. percaya bahwa Prinsip malaikat itu rohana ada. ubainahum, Hidupnya akan kasih lebih sayang di terarah antara dan sesama terkendali. mereka. Karena kepercayaan kepada Ini yang bisa gaib kita wujudkan. yang merupakan fase daripada kehidupan Oleh setelah karena hidup itu, yang sekarang ini hadirin yang saya mewarnai gerak pribadi identitas seseorang yang di dalam kedua dia ini, melakukan kegiatan mari kita hidupnya. tegakkan. Pola Menggalang berpikir kesatuan dan materialisme persatuan untuk disadari kejayaan atau agama tidak yang kita mulai cintai. menggejala di lingkungan Soal masyarakat posisi bangsa silahkan kita. berbeda. Hidup Soal tidak profesi lebih dari silahkan urusan berbeda. tangan ke mulut, Tetapi mulut ke tangan, hendaknya tangan ke mulut. perbedaan ini tidak Asal menyebabkan perut sudah persimpangan kenyang, tujuan. hiduplah sudah. Satu sama Perkara lain bagaimana saling prospek hari yang memperkuat. akan datang, bagaimana akhirat tidak jadi Identitas persoalan. yang kedua. Ini yang oleh Bahwa Nabi kita diperingatkan, tidak diikat ad-dunya dengan akidah. sijnul mu'min wa jannatul Tidak kafir. oleh ras, Dunia warna kulit, adalah suku, penjara bahasa, bagi orang oleh beriman dan akidah. surga bagi orang Satu kali kafir. orang sudah syahadat, Dulu di dia zaman adalah Belanda saudara hadis kita. ini pernah disalah tafsirkan, disalah Sudah artikan, lewat masanya. digunakan Dimana sebagai kita senjata umat untuk Islam ini mengkebiri dikotak-kotakan. dan membuat important Dan umat sudah Islam. datang waktunya di mana kita bersatu. Sudahlah, umat Islam nggak usah macam-macam, Saling menunjang, kata Belanda. saling membantu. Dunia ini kan penjara buat Hingga orang dengan Islam, demikian surga buat orang terwujudlah kafir. satu Di penjara masyarakat jangan bertingkah. yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Ini yang Pengertiannya kedua, tidak begitu. kasih sayang Dunia kepada sesama adalah manusia. penjara bagi orang mukmin. Artinya, Dan itu kalau dalam yang kehidupan satu sakit, dunia yang seorang lain kan mukmin akan ikut tidak merasa bebas sakit. memperturutkan Saudara hawa jalan nafsunya. tengah malam,
di penjara hawa nafsunya. Sebaliknya, surga bagi orang-orang kafir. Buat orang kafir, surgalah dunia ini. Mereka bebas memperturutkan hawa nafsunya, dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Mereka hidup menurut alur bisikan nafsu mereka sendiri. Kemudian bila ajal datang, maut merenggut nyawa, selesailah surganya sampai di situ. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, kepada adanya alam gaib, surganya sebatas umurnya. Sekali lagi, surganya sebatas umurnya. Bila umur selesai, ajal pun datang merenggut nyawa, selesailah sudah surganya sampai di situ. Alangkah pendeknya perjalanan orang-orang yang tidak percaya kepada alam gaib ini. Yang ketiga sekarang, bagi kita mukmin, jikalau kita mampu memenjarakan hawa nafsu, kita bisa bahagia di dunia ini. Dan Islam memang tidak menyuruh kita sengsara di dunia. Raih dunia, kejar dunia, gapai dunia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Hidup adalah satu perjalanan panjang yang terbentang sejak kita terlahir dari alam rahim sampai kepada alam akhirat nanti. Andai kata kita gagal meraih kebahagiaan di dunia, toh kita masih punya akhirat. Tapi jangan jadi dalil yang melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsang, yang penting akhirat. Akhirnya dunia benar-benar kebelangsang. Bagaimana dunia ini bisa kita raih, dan bagaimana meraih dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti. Yang kedua, dari pikiran Henry yang saya lihat menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita, timbulnya manusia-manusia netral, seolah-olah Tuhan yes, agama no, sama Tuhan percaya, agama ogah. Tuhan ngangguk, giliran agama godeng. Sering dikatakan sholat itu kan ada yang harian, padahal hampir dalam setiap ayat dalam Quran kata-kata amanu biasanya bergandeng dengan wa'amilus sholihat, iman dan amal soleh. Ini sebagai isyarat Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Apabila kita bertuhan, maka kita harus beragama. Apabila kita beragama, maka agama itu harus bersumberkan dari Tuhan yang kita imani itu. Tidak mungkin kita pisah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya tapi agama bikin sendiri. Sembayangnya cukup bengong 2 jam madep mulut. Sholat ini memang merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, agama yang kita akui merupakan unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang ini, merupakan bagian dari kehidupan yang menuntun kita bahwa di balik alam nyata ini, di balik alam syahadah ini ada alam gaib. Dan mudabbir, murabbi, yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara, baik dia alam nyata, baik dia alam gaib, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada satu super power, satu maha kekuatan yang kita perlu bersandar kepadanya. Sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk menggelenggem ayam-ayam ndelohom, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan apabila sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban, karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa mau peras keringat. Tapi di sebalik itu toh kita juga harus yakin bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan ada satu super power, satu maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang mendorong kita untuk mempunyai sandaran vertikal, agar jikalau usaha ini berhasil, kita tidak lupa diri dan lupa daratan. Jikalau usaha ini gagal, kita tidak putus asa dan buruk sangka.
tidak cupik pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya malaikat itu ada. Ada yang namanya Raqib dan Atid mengawasi gerak hidup kita sampai kepada gerak hati kita. Ini memberikan sugesti agar kita berhati-hati, tidak sejengkal tanah pun kita bisa berlindung dari pengawasan Raqib dan Atid. Lalu sholatnya ada munkar nakir yang akan menyoal kita di alam kubur. Ada malaikat Malik penjaga neraka, ada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kita percaya kepada adanya jin, kita percaya kepada adanya setan iblis, percaya kepada adanya, bukan mempercayai si setan si iblis lalu menjadikannya sebagai teman. Tidak, percaya bahwa mereka itu ada dan merupakan makhluk Allah yang gaib yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kepercayaan kepada alam gaib memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia, sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih terarah, jadi lebih terpelihara. Pernah seseorang bertanya, Pak, apakah adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena yang berangkat nggak pernah pulang kembali lagi. Kalau dia pulang kemari bisa kita tanya, gimana enak di sana? Kalau sudah besar baru cuma secara moral saya katakan lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat daripada yang tidak. Sekarang saudara percaya akhirat ada, lalu saudara baik-baik di dunia, sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, menebarkan kebajikan. Saudara mati, andai kata akhirat tidak ada, dalam hidup saudara sudah berbuat baik, paling tidak nama saudara akan dikenang sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara percaya, kata saya, bahwa akhirat tidak ada, lalu hidup semau-maunya, tenggelam dalam maksiat dan munkarat, menentang Allah, tidak mau ruku dan sujud. Lalu saudara mati, kemudian akhirat ada, ayo mau apa? Bekal tidak punya. Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya. Oleh manusia dari sebuah daerah, dan itu alam gaib yang tidak bisa dibuktikan secara eksat. Jangankan untuk membuktikan seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk toh. Angin, bagaimana sih bentuknya angin? Kita tidak tahu. Kekurangan area pertanian bisa kalau dikerok merah. Yang merah itu kulit, yang ladang yang kulit kita bukan anginnya. Kebutuhan hidup manusia. Sakit, rasa sakit itu ada, tapi bagaimana bentuk sakit kita nggak pernah tahu. Kalau kita makan cabai pedas, pada sisi lain bagaimana bentuk pedas itu tidak ada, tapi rasa ada. Yang tidak kita harapkan. Bentuk pedas hijau, cabenya bukan pedasnya. Apa yang kita sebut dengan tidak semua yang kita rasakan bisa kita gambarkan dalam bentuk yang konkret. Banyak juga oleh karena itu, sekali lagi bahwa kepercayaan kepada alam yang gaib mampu memberikan satu sugesti yang menata kehidupan seseorang lebih lurus, lebih terarah, dan lebih terkendali. Maka wajar kalau kepercayaan kepada yang gaib mengantarkan seseorang untuk meraih kemenangan. Kenapa? Dia percaya kepada yang gaib, bahwa akhirat ada, bahwa alam kubur ada, bahwa pertanggungan jawab itu ada. Maka dia lalu tidak hidup saenake udele dewe itu loh. Tidak hidup menurut seleranya sendiri, terarah, teratur. Ini cirinya yang pertama, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan. Mereka beriman, mereka percaya kepada yang gaib. Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal-hal konkret saja selalu berangkat dari yang gaib. Agar manusia tahu benar. Saudara-saudara, para remaja, para pemuda sekarang ini tidak pernah tahu siapa yang akan jadi teman hidup saudara.
Kita bisa saja Oleh karena merancang, itu, mentargetkan. pada kesempatan ini saya mengajak, Tapi marilah toh akhirnya ini kita yang tegakkan namanya dalam jodoh diri kita, bukan menjadi kekuasaan kita. pengikut yang rukuk Rezeki dan sujud di luar di hadapan kemampuan Allah. kita. Sebab di sana Begitu juga terdapat ajal, sumber kekuatan. maut, jodoh, Baik dia kekuatan batin, ajal adalah kekuatan contoh-contoh jiwa, konkret bahwa kekuatan pada dalam akhirnya yang semangat gaib lah perjuangan, yang menentukan. kekuatan dalam menegakkan yang ma'ruf dan Bertahun-tahun menghancurkan melancong, yang emang munkar. jodoh seret nggak jadi. Anggaran kita kepada Allah. Saudara mungkin masih ingat Begitu kenal baru setengah malam ketika nginep ditangkap Rasulullah Hansip. dan Abu Bakar hijrah, mereka berdua tidak langsung ke Madinah, Hal-hal tapi semacam itu berada di gua Sur. kadang-kadang kita 3 berpikir malam 2 hari lamanya. suuzon, gile. Orang Perempuannya kafir cakep Quraisy banget, yang lakinya mengejar rebek sampai amat. juga di mulut gua itu. Andai Memang kata mereka begitulah jodohnya. menengok saja ke bawah, Memang tidak begitulah kelihatan Nabi jodohnya. dan Abu Bakar. Tapi Saudara mereka tidak hadirin menoleh. ma'asyiral muslimin Nabi yang dengan saya mantap hormati, berkata kepada jadi Abu Bakar, hal-hal "La yang takhaf konkret wa la saja tahzan kita ya Abu yakini Bakar. sepenuhnya Innallaha ditentukan oleh ma'ana." satu superpower Abu Bakar, yang kau gaib tidak itu usah tadi. takut, tidak usah Dari sedih. sanalah Allah segala ketentuan bersama itu kita. berangkat dan kesanalah segalanya Ucapan akan ini kembali. mantap Maka kalau diucapkan kepercayaan oleh kepada orang yang yang gaib rukkaan, meluruskan gerak hidup sujud. seseorang dan itu akan Benar-benar mengantarkan dia kepada meraih kemenangan. kepada Satu, Allah, mempunyai Yang kedua, backing yang tidak kepalang tanggung, yang serba wa maha. yuqimuna shalah. Orang Nah, itu kalau bertakwa memang yang saudara akan perlu meraih cari kemenangan backing, itu jangan adalah kolonel, orang-orang tanggung. yang mendirikan sholat. Jangan brigjen tanggung. Kenapa Carilah sholat backing yang mengantarkan serba orang untuk maha. meraih kemenangan? Yang Maha jelas, gagah, inna maha sholata kaya, maha tanha tahu, maha anil fahsya'i segala-galanya. wal munkar. Berbackinglah Sholat mampu kepada mencegah Allah. manusia dari perbuatan keji Dengan dan jalan munkar. rukkaan, Banyak sujud, filsafat hidup rukuk, yang dan terkandung di sujud dalam sholat ini. kehidupan Sejak kita wudhu identitas sampai kita yang menghadap ke ketiga. arah kiblat, sampai kita Yang melakukan keempat gerak-gerak sekarang, sholat, pengikut bacaan-bacaan Nabi itu yang ada apa di dalam tandanya? sholat, Ya, lalu sampai bertabuna kepada fadlan mengucapkan minallah salam. wa ridwana. Banyak filsafat hidup yang Mereka terkandung selalu di dalam mencari sholat. karunia dan Umpamanya saja, keridhaan Allah. setelah takbiratul Karunia ihram mulai dan kita dengan keridhaan. sholat dalam posisi Jadi berdiri, tidak diajarkan hanya dalam mencari kitab-kitab sekedar fikih karunia, agar kita tetapi melihat juga ke arah mencari tempat ridho. sujud. Ini kan Oleh karena filsafat itu seorang kehidupan. pengikut Kalau kamu sholat Rasul, dalam posisi berdiri, lihat di tempat dalam dia sujud. berdagang Jangan misalnya, sholat mata jelalatan, dibatasi oleh sebab pertanyaan, nanti bisa cara mengurangi saya ini kekhusyuan. Allah ridho apa tidak? Dia cari rezeki, dibatasi Jadi oleh pertanyaan, wajar kalau Allah ridho yang apa dikatakan bahwa tidak? yang Dia paling menginginkan afdal jabatan adalah yang soft tinggi, yang di tapi depan. tetap dalam Kenapa? kerangka Secara pertanyaan. Kalau cara ini Allah ridho apa tidak? harfiah pengertiannya akan lebih mengundang kekhusyuan. tidak lantas Kenapa? Kalau menghalalkan kita di soft cara. paling depan di masjid Cara umpamanya apapun paling halal banter atau kita lihat tujuan tembok. tercapai, itu kan Tapi kalau caranya kita soft di PKI. tengah atau di belakang, orang-orang di depan kita pun akan Asal kelihatan. tujuan tercapai, Yang cara bajunya apa loreng, saja yang bajunya halal. genggang, yang bajunya Orang macam-macam. Muslim, pengikut Kita baginda lihat Nabi kadang-kadang tidak kita diajarkan pikirin semacam ada itu. yang bajunya bolong. Kenapa Kita perlu sholat mencari tapi dalam hati keridhaan orang Allah, bajunya robek yang nggak karunia tahu. yang Allah ridho? Karena apapun yang kita Ada saja pakai, hal-hal yang apapun mengusik kita kekhusyuan makan, kita. terutama jikalau bersumber dari sesuatu Oleh yang sebab Allah itu tidak ridho, diajarkan dalam katakan yang posisi haram berdiri. misalnya, Lihat, arahkan akan pandangan matamu mempengaruhi kepada tempat gaya dan sujud. gerak hidup Ini kan kita. filsafat kehidupan. Contoh, Maksudnya apa? Kalau kata lagi Imam diri lihat Ghazali, dong tempat sujud. kalau engkau Kalau udah di terlalu atas senang ingat dong memakan sama yang makanan bawah. yang haram, Kalau sudah tinggi dia akan ingat dong dari mana mempengaruhi kamu caramu berangkat. berpikir, Kalau sudah sehingga kau berkuasa akan cenderung bantu berpikir dong yang haram. lemah. Kalau sudah kaya santuni dong yang miskin. Mencari Kalau sudah karunia alim yang bimbing Allah dong ridho. yang awam. Dan hidup itu Ini kalau sudah filsafat mendapat kehidupan. ridho Allah, Dalam posisi berdiri sudah kau satu lihat tempat kenikmatan sujud. yang tidak bisa dibeli dengan nilai materi yang Ini bagaimana akan pun melahirkan banyaknya. kepekaan sosial di mana Karena itu seseorang mau biarlah kita tahu kepada mukmin orang di lainnya. dunia hidup kaya, asal Bagaimanapun Allah ridho kaya saja. kita, tinggi pangkat Tidak dan apa-apa. jabatan kita, jikalau hidup hanya untuk Biar kepentingan rumah perut kita sendiri gedung saja, dengan mobil bagus, rasanya belum uang banyak. membawa Kalau Allah manfaat di ridho, dalam enak. kehidupan kita. Daripada Tapi efek sudah yang tertinggi melarat, sesungguhnya tinggal di pinggir sholat kali, mencegah rumahnya manusia gubuk, dari Allah perbuatan marah keji dan lagi. munkar. Perbuatan keji dan Kapan munkar mau walaupun senang orang macam kelihatannya begitu? mendatangkan Jadi uang, biarlah membawa kita ini keuntungan, bahagia tapi di itu dunia keuntungan atau semu, di akhirat masuk keuntungan surga. sementara. Dapat. Dengan menipu orang lain kita bisa dapat untung, mencapai tapi tidak kebahagiaan membawa di berkah, dunia dan dan di itu akhirat. adalah kerugian besar Cari karunia dalam Allah kehidupan kita. sebanyak-banyaknya.
Maka untuk meraih kemenangan harus dimulai dengan membentuk kepribadian yang tegar, memiliki sandaran vertikal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya bisa kita tempuh melalui jalur ibadah formal yang sudah ditentukan Allah, yakni sholat yang 5 waktu. Untuk memperkuat itu ada sholat sunnah, rawatib, nawafil sebagai terminal kontrol cadangan untuk memelihara stabilitas temperatur batin di dalam kita berhubungan dengan Zat yang Maha Gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sering bertanya, Pak, itu tetangga saya nggak sholat, duitnya nggak habis-habis. Nggak sholat tapi mobilnya tambah terus. Nggak sholat tapi usahanya makin maju. Apalagi hijrahmu karena membela agama. Tapi di sisi lain ada orang yang rajin sholat, rezekinya buta bener. Allah itu ada dimanapun. Kalau kita anaknya mana kurus, tetapi jangan lupa usaha itu harus yang Allah ridha. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus saya katakan bahwa sholat bukan memang bukan untuk cari duit. Sholat adalah sandaran vertikal kita kepada Allah. Sedangkan soal rezeki itu berkaitan dengan sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, siapapun dikasih kalau mau usaha. Allah Maha Penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu banyak harta itu merupakan nikmat, mungkin juga istidraj. Artinya istidraj itu dikasih tapi diambulin, kalau bahasa Betawinya itu. Kalau pengasihnya berlaku dikasih tapi diambulin, itu bukan merupakan nikmat, sesungguhnya lebih merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tidak cuma Rahman, Allah juga Rahim, Maha Penyayang. Bedanya apa? Orang yang dikasih itu belum tentu disayang, tetapi kalau disayang mesti dikasih. Kalau tidak dikasih, tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan kita. Misalnya anak kita baru kelas 1 SMP, datang, Pak beliin motor buat sekolah. Kita lalu menilai anak ini nggak ada motor saja, kadang-kadang jarang mempunyai sistem sholat, apalagi dibeliin motor. Dan kita umat Islam telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajibnya 5 kali dalam sehari semalam mendirikan sholat, dan itu tentu berada dalam jangkauan kemampuan manusia. Pada awalnya barangkali kita memang merasa sholat itu satu kewajiban, tapi semakin kita hayati makna, manfaat, dan filsafat yang terkandung di dalam ajaran sholat, semakin sampai kita kepada keyakinan bahwa sholat adalah keperluan kita. Dari keridhaan Allah ini, sehingga pada Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita tidak lagi akan berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Kemaslahatan kita, kalau kita sudah merasakan itu adalah keperluan kita, nah di sanalah kita baru akan merasakan ruginya kalau hal itu tidak kita laksanakan. Lagi sholat, sepanjang kita masih berkata saya wajib sholat, kita akan lebih merasakan dia sebagai beban ketimbang sebagai keperluan. Yang jelas Allah tidak memerlukan ibadah yang kita laksanakan. Dengan kata lain, buat kepentingan kita. Andai kata satu dunia penuh ini orang tidak ada yang sholat satu pun, Allah dalam tidak alam akan yang turun dari jabatan ini, Tuhan. karunia Allah terhampar luas. Tinggal kita Jangan lalu mencari, berpikir dan untuk kalau mencari kita itu ngambek diperlukan se-RW kagak keahlian. sembahyang Tuhan Keahlian hari hanya ini ya. timbul karena pendidikan. Makin ke depan persaingan Tentu hidup makin tidak. tajam Itu tanpa perlunya membekali diri. kita, bukan perlunya Allah. Yang akan Dan datang, pada anak-anak induknya kita akan berkata saya perlu agama. Pojok-pojok kehidupan. Kalau secara induk kita sudah memerlukan agama, maka konsep-konsep yang ada di dalam ajaran agama itu pun adalah juga merupakan keperluan kita. Baik dia bernama sholat, baik dia bernama puasa, baik dia bernama zakat, baik dia bernama haji, seluruhnya adalah keperluan kita. Carilah karunia Allah. Dan sesuatu yang kita perlukan apabila tidak kita laksanakan akan melahirkan kerugian di dalam kehidupan. Jangan heran kalau kita membaca riwayat perjalanan hidup para salafus soleh,
orang-orang soleh. Ada yang tahajud sampai 100 rakaat, ada yang sholat malam kakinya sampai bengkak. Kita sekalinya bengkak biri-biri. Ada tanda bekas sujud. Ini pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sholat membaca surah dalam Al-Quran sampai khotam Quran. Apa bekas sujud itu? Apa jidatnya mereka hitam sudah kebanyakan merasakan sujud? itu keperluan. Itu saja soalnya. Satu saat pun jikalau kita merasa bahwa itu keperluan saya, kita pun akan melaksanakan seperti itu. Keperluan saya dalam kehidupan. Inilah yang kedua. Yang ketiga, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu orang yang rajin sujud itu lalu membekas dalam kehidupannya. Mereka membelanjakan sebagian daripada rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka infakkan di jalan Allah. Yang penting itu Allah. Ada satu dialog menarik. Tahu atau tidak, satu hari atau tidak, yang penting Allah. Seorang anak muda bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah dikenalnya baik. Dia tinggalkan dunia. Bertanyalah anak muda ini. Naik dia menghadap Allah. Umur kakek berapa tahun? Nanti saya balik lagi. 15 tahun kata si kakek. Anak kakek berapa orang? Yang ada cuma dia dan Allah dalam dialog langsung. Timbul keikhlasan, terjemahannya dalam kehidupan. Berbuat tanpa pamrih. Si anak muda ini tidak suka menepuk jasa dan lalu protes. Kok kakek bohongin saya? Kenapa? Biasa. Saya tahu umur kakek 70 tahun. Tidak sempat kenapa ngaku 15? Pahlawan, tapi kalau saya tahu anak kakek 5. Kenapa bilang 1? Pahlawan. Saya tahu kakek miliuner. Kalau perang miliaran uang kakek, kenapa ngaku cuma 15 juta? Kalau sudah perang begini, masing-masing kakek dada. Benar. Seorang yang ikhlas, umur seorang saya yang berbuat tanpa pamrih, dan ini pengaruh sujud dalam kehidupan. Tapi dari umur yang 70 tahun itu baru 15 tahun terakhir ini saya merasakan ibadah kepada Allah. Kalau dia sholat zuhur 4 meninggalkan maksiat jauh dari segala macam munkar, maka yang 15 tahun inilah yang benar-benar saya rasakan sebagai umur saya. Tidak dia lakukan? Benar, anak saya 5. Tapi yang 4 susah diatur. Disiplin murni yang berakar dari hatinya sendiri. Cuman satu rasanya nih yang bakal jadi sebuah hati belahan jantung berlanjut cerita penerus sejarah. Cuma satu ini yang saya harapkan, yang akan jadi anak soleh, yang akan membuat saya menerima pensiunan pahala. Kalau yang 4 apa nggak ada dunia. Di akhirat nanti kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min athari wudu. Kenapa kakek bilang harta kakek cuma 15 juta padahal saya tahu kakek uangnya miliar, depositonya banyak? Ya karena 15 juta itulah yang saya ingat yang pernah saya belanjakan di jalan Allah. Saya merasa itulah harta saya yang sebenarnya. Yang miliar yang saya simpan di bank kelak kalau saya satu saat saya mati akan jadi rebutan di antara anak-anak saya. Iya kalau anak saya soleh kayak yang satu ini. Kalau yang 4 tadi udah tulis dia bakal berantem dan berebut. Jadi 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah inilah yang saya merasakan benar-benar harta saya yang sesungguhnya. Dialog ini patut menjadi bahan renungan kita bersama. Diberikan kita umur 40, 50, 60, 70, 80. Berapa tahun dari umur yang diberikan itu yang jalan mulus, yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah. Banyak harta kita simpan di bank, di lemari, di dompet, di tas. Tapi berapa yang sudah kita depositokan di jalan Allah yang akan menemani kita di hari kita kembali nanti? Maka orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga kebersihan akhirnya memang kita memberikan kepada orang lain, tapi hakikatnya kita menyimpan untuk diri kita sendiri. Kita memberikan kepada yatim piatu 25.000. Zahirnya kita memberikan si yatim, hakikatnya kan kita cuma nyimpan. Allah, saya mohon keberkahan di dua tangan ini. Ini untuk saya di akhirat. Kau boleh belikan baju, kau boleh belikan untuk memakan, kau boleh bayarkan sekolahmu. Ini untuk saya hakikatnya. Kita nyumbang masjid 1 juta, akhirnya kita berikan kepada panitia masjid.
tapi hakikatnya kan cuma titip 1 juta ya untuk saya di alam kubur nanti. Silahkan kau boleh belikan semen, ini uang, belikan besi, belikan pasir. Saya cuma sekedar titip untuk kepentingan saya. Hakikatnya kita cuma sekedar menitip. Dari itu saja sudah sebagaimanapun pada hakikatnya untuk rohani kita. Apapun yang kita miliki dalam kehidupan kan cuma sekedar hak guna pakai, bukan hak milik mutlak. Harta kita, rumah kita, kendaraan kita, kebun kita, pabrik kita, hak guna pakai saja. Hak milik mutlak cuma untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang dikerjakan dengan orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, pengaruh yang nyata dalam meluruskan moral allazina yu'minuna bima unzila ilaika. Itu sendiri. Mereka yang beriman, mereka yang percaya kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, Al-Quran, yakni Al-Quranul Karim. Setelah percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah, mereka juga lalu percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi, yaitu tidak lain Al-Quranul Karim. Sekali lagi di sini, percaya bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi percaya lalu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Sebab sholat yang dikerjakan dengan Al-Quran betul, itu adalah yang dikerjakan yang punya pengaruhnya dalam garis besar haluan muslim, dari tingkah laku dan gerak apa yang harus kita lakukan, dalam apa yang harus tidak kita lakukan, bagaimana mestinya kita bertingkah laku dan berbuat. Dengan sedikit pahit barangkali kita memang harus berkata, tercantum masih di banyak dalam di antara kita umat Islam ini yang melaksanakan ibadah hanya ketika dengan satu hari Aisyah ditanya kewajiban, bagaimana akhlak Rasul, perkara ada beliau menjawab, atau tidak karena dalam diri Rasulullah kita, sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akibatnya akhlak daripada Rasulullah tidak lain adalah Al-Quran. Jawaban simpel ini memberikan gambaran yang mengucapkan bahwa ada pengaruh keseluruhan daripada konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu akhlak adalah keseluruhan dari gerak hidup manusia, sejak ia berpribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Al-Quran tetap memberikan sentuhan nilainya. Oleh karenanya, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dan kita yakini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan merupakan produk Nabi Muhammad. Isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 identitas. Kemudian cirinya yang kelima, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, wa ma unzila min qablika. Tidak hanya sekedar percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, mereka juga percaya kepada apa yang pernah diturunkan kepada para nabi, kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Percaya kepada adanya suhuf, yang namanya syafaat, percaya kepada adanya Taurat, percaya kepada adanya Injil, percaya bahwa Allah dahulunya sudah menurunkan Taurat kepada Musa, percaya bahwa Allah sudah menurunkan Injil kepada Isa, percaya Injil ada, Taurat ada, diturunkan Allah untuk Isa dan Musa, tetapi tidak wajib mengamalkannya karena kita sudah diberikan Al-Quranul Karim. Ini yang perlu saya garis bawahi. Kita percaya Allah telah menurunkan Injil dahulu kepada Isa. Kita percaya bahwa Allah telah menurunkan Taurat dahulunya kepada Nabi Musa. Kadang-kadang ini dijadikan dalih, dikacaukan pengertiannya. Quran saja mengajarkan bahwa orang yang bertakwa harus percaya kepada Injil, maka pakailah Injil. Apalagi kalau ayat sebelumnya ditilap, dihapus, dihilangkan, Injilnya yang ditekankan, maka akan terjadilah penekanan yang salah arah. Karena salah arah akhirnya bisa merusak dan menghancurkan akidah. Ketika Rasul suatu saat pernah ditanya orang,
Ya Rasul, suatu umat bagaimana hanya akan sikap berwibawa, kita sebagai muslim hanya akan terhadap dihitung Injil dan yang ada dipandang sekarang? orang kalau dia tegak Beliau dengan menjawab, identitasnya. la tukadzibuhu Kalau macan jami'an sudah wa la kehilangan sifat tusaddiquhu galaknya, orang jami'an. tidak takut lagi kepada Jangan macan. didustakan Dan seluruhnya, kalau kambing sudah jangan juga kehilangan sifat dibenarkan jinaknya, semuanya. banyak orang takut miara kambing. Artinya, Kalau umat ini Islam sudah merupakan kehilangan gambaran dari identitasnya, Rasul bahwa dia dalam akan Injil menjadi yang umat ada sekarang kehilangan masih bawa, dan ada tidak pernah ditakuti ajaran-ajaran oleh tauhid musuh-musuhnya. yang dibawa oleh Seenaknya Nabi saja Isa orang dan mengacak-acak diajarkan kepada kehidupan umat kita sebagai umat. Tapi juga dalam Lalu Injil tidak yang punya sekarang ini identitas. sudah terkena intervensi dan Yang investasi kedua, manusiawi. kesimpulan yang kedua, Karena itu identitas Rasul bisa menyimpulkan, kita ringkaskan. la Pertama, tukadzibuhu tegak jami'an dengan keyakinan wa la tusaddiquhu inna jami'an. indallahi Jangan didustakan Islam. semua, jangan dibenarkan seluruhnya. Bukan fanatisme Kita memang agama percaya dalam arti Allah telah berpegang teguh menurunkan kepada Injil agama. kepada Nabi Isa dulu, tapi kita tidak wajib mengamalkan Menempatkan Injil. toleransi pada Kita tempat percaya yang Allah telah wajar. menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Tidak tapi kita mencampur tidak adukan wajib semua mengamalkan agama. kitab ajaran Taurat. Yang wajib kita percayai dan kita amalkan hanyalah Di dalam Al-Quranul Karim. mempertahankan akidah. Kenapa? Oleh karena baik yang ada di dalam Taurat, baik yang Kemudian ada di dalam yang Injil, ketiga, tentu tercakup perlu di dalam menegakkan Al-Quran solidaritas sebagai kitab sosial yang terakhir bersifat yang diturunkan reflektif oleh Allah untuk Subhanahu wa Ta'ala. menegakkan wibawa kita Dan sebagai itu wajar. umat, supaya Kalau seorang potensi dari pejabat umat mau yang mengeluarkan mayoritas satu ini keputusan baru, tentu dia harus meninjau dimanfaatkan oleh keputusan-keputusan umat itu lama. sendiri. Andai Kalau kata tidak, dianggap kita tidak cuma akan berlaku, menang jumlah dianggap saja, tidak menang relevan bilangan, lagi, maka kuantitas keputusan-keputusan yang tanpa lama kualitas. itu Dan kalau ini yang tentu terjadi, sudah dianggap nasib tidak kita berlaku. akan seperti buih di lautan. sebagian daripada Banyak aturan-aturan kita dalam orang keputusan kampung lama cuma mengroyokan, yang masih dianggap relevan tercantum dalam keputusan tidak punya baru daya yang dan wajib kekuatan, diamalkan. dicampakkan Begitulah orang ke kiri hubungannya dan ke kanan, antara Al-Quran, Taurat, hanyut Zabur, oleh dan arus. Injil. Bukan Empat menciptakan kitab arus, samawi tapi yang malah diturunkan hanyut oleh Allah arus. masing-masing kepada Bukan Zabur menciptakan untuk model, Nabi tapi Daud, malah mengikuti Taurat untuk model. Nabi Musa, dan Bukan Injil menciptakan untuk irama Nabi tersendiri. Isa alaihi